Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvanisa Azahar, NIM 1814040039, Tadris Matematika A semester 6. Di sini dengan dosen pembimbing Ibu Nita Putri Utami MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UTS struktur aljabar tentang operasi biner, grup abelian, dan order group. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil ujian saya. Yang pertama yaitu, apakah operasi plus, min, dan kali pada himpunan bilangan bulat merupakan operasi biner? Buktikan. Pembahasannya yaitu, yang pertama pada operasi penjumlahan. Agar pada operasi penjumlahan bilangan bulat merupakan operasi biner, maka harus memenuhi, yang pertama, bilangan bulat tidak merupakan himpunan kosong, karena ada 0 elemen bilangan bulat. Dan yang kedua, untuk setiap A dan B elemen bilangan bulat, berlaku A ditambah B elemen bilangan bulat. Akan dibuktikan untuk setiap A dan B elemen bilangan bulat, berlaku A ditambah B elemen bilangan bulat. Perhatikan, karena A elemen bilangan bulat dan B elemen bilangan bulat, maka A ditambah B elemen bilangan bulat. Dengan demikian, untuk setiap A dan B elemen bilangan bulat berlaku A ditambah B elemen bilangan bulat. Sehingga sangatlah jelas bahwa operasi penjumlahan pada bilangan bulat merupakan operasi biner. Contohnya yaitu, pilih min 1 dan 3 elemen bilangan bulat. Jika bilangan tersebut dioperasikan terhadap operasi penjumlahan, maka diperoleh min 1 ditambah 3 sama dengan 2 elemen bilangan bulat. Jadi, terbukti bahwa min 1 dan 3 elemen bilangan bulat merupakan operasi biner terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya yaitu, yang kedua operasi pengurangan. Perhatikan bahwa pilih 4 dan 5 elemen bilangan bulat. Jika bilangan tersebut dioperasikan terhadap operasi pengurangan pada bilangan bulat, maka diperoleh 4 dikurang 5 sama dengan min 1 elemen bilangan bulat. Dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa operasi pengurangan pada bilangan bulat merupakan operasi biner karena untuk sifat ketertutupan pada operasi biner terpenuhi pada operasi pengurangan bilangan bulat. Selanjutnya yaitu operasi perkalian. Perhatikan, pilih min 1 dan 3 elemen bilangan bulat. Jika bilangan tersebut dioperasikan terhadap operasi perkalian pada bilangan bulat, maka diperoleh min 1 dikali 3 sama dengan min 3 elemen bilangan bulat. Dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa operasi perkalian pada bilangan bulat merupakan operasi biner, karena untuk sifat ketertutupan pada operasi biner terpenuhi pada operasi perkalian bilangan bulat. Selanjutnya yaitu soal kedua, apakah matriks ukuran 2x2 atau A, B, C, D terhadap operasi penjumlahan matriks merupakan grup? Di sini kita misalkan bahwa G adalah himpunan semua matriks di M2 bilangan real. Pada himpunan matriks 2 dikali 2 atas R terhadap operasi penjumlahan matriks yaitu M2 dikali R dan plus. Mempunyai 4 sifat, yaitu yang pertama sifat tertutup, di mana kita misalkan matriks M1 ditambah M2 sama dengan A1, B1, C1, D1 ditambah A2, B2, C2, D2 sama dengan A1 ditambah A2, B1 ditambah B2, C1 ditambah C2, dan D1 ditambah D2. Hasilnya masih berbentuk matriks ordo 2x2 dan beranggotakan bilangan real, sehingga terbukti bahwa M1 ditambah M2 pada operasi penjumlahan pada G bersifat tertutup. Yang kedua yaitu asosiatif. Pada sifat asosiatif, M1 ditambah M2 ditambah M3, yaitu A1, B1, C1, D1 ditambah A2, B2, C2, D2 ditambah A3, B3, C3, D3, sehingga menghasilkan A1 ditambah A2, B1 ditambah B2, C1 ditambah C2, D1 ditambah D2 ditambah A3, B3,
C3, dan D3. Sehingga menghasilkan A1 tambah A2 tambah A3, B1 tambah B2 tambah B3, C1 tambah C2 tambah C3, dan D1 tambah D2 tambah D3. Kemudian yaitu M1 ditambah M2 ditambah M3. A1 B1 C1 D1 ditambah A2 B2 C2 D2 ditambah A3 B3 C3 D3. Sehingga menghasilkan A1 B1 C1 D1 ditambah A2 tambah A3 B2 ditambah B3 C2 ditambah C3 D2 ditambah D3. Sehingga A1 tambah A2 tambah A3 B1 tambah B2 tambah B3 C1 tambah C2 tambah C3 D1 tambah D2 tambah D3. Karena M1 ditambah M2 ditambah M3 sama dengan M1 ditambah M2 tambah M3, maka terbukti bahwa operasi penjumlahan pada G bersifat asosiatif. Selanjutnya yang ketiga yaitu identitas. Kita pilih I sebagai matriks. Identitasnya yaitu 0, 0, 0, dan 0. Di mana I elemen G. Sehingga untuk setiap M elemen G berlaku M ditambah I sama dengan I ditambah M sama dengan M. Di mana yaitu jika elemen identitas maka akan menghasilkan dirinya sendiri. Yaitu seperti M ditambah 1 sama dengan A, B, C, D ditambah 0 sama dengan menghasilkan A, B, C, D, yaitu dirinya sendiri. Begitu juga I ditambah M sama dengan matriks 0 ditambah A, B, C, D sama dengan matriks A, B, C, D. Karena M ditambah 1 sama dengan 1 ditambah M sama dengan M, maka terbukti bahwa operasi penjumlahan pada G merupakan elemen identitas. Selanjutnya yaitu inverse. Ada M inverse elemen G, sehingga untuk setiap M elemen G berlaku M ditambah M inverse sama dengan M inverse ditambah M, yang dimana menghasilkan I. M inverse adalah inverse dari elemen M. Dalam hal ini, M inverse sama dengan min M sama dengan min A, min B, min C, dan min D, sehingga M ditambah M inverse sama dengan M ditambah min M, sama dengan A, B, C, D ditambah min A, min B, min C, min D, menghasilkan matriks I atau 0. Selanjutnya yaitu M inverse ditambah M sama dengan min M ditambah M. Min A, min B, min C, min D ditambah A, B, C, D sama dengan elemen identitas. Karena M ditambah M inverse sama dengan M inverse ditambah M sama dengan I, maka terbukti bahwa operasi penjumlahan pada G merupakan inverse. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa dari sifat A sampai D diperoleh bahwa G adalah grup terhadap operasi penjumlahan matriks 2 kali 2. Selanjutnya yaitu soal ketiga. Misalkan G sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah himpunan dari Z6. Tunjukkan bahwa G adalah suatu grup abelian terhadap G+. Di mana yaitu kita membuat daftar Cayley. G yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 terhadap G+. Di mana tabelnya bisa kalian lihat sendiri. Nah, dari tabel di atas akan ditunjukkan bahwa G sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 merupakan suatu grup terhadap penjumlahan G+, yaitu A. Bersifat tertutup. Ambil sebarang nilai dari G, misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5 elemen G, yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3, 1 ditambah 3 sama dengan 4, 1 ditambah 4 sama dengan 5, dan 1 ditambah 5 sama dengan 0. Karena hasilnya 0, 3, 4, 5 elemen G, maka tertutup terhadap G. Selanjutnya yaitu bersifat asosiatif.
Ambil sebarang nilai G, misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 5 elemen G, di mana A tambah B ditambah C sama dengan 2 tambah 4 ditambah 5 sama dengan 0 ditambah 5 sama dengan 5. Dan A ditambah B tambah C sama dengan 2 ditambah 4 tambah 5 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Sehingga A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C sama dengan 5. Maka G asosiatif. Selanjutnya yaitu elemen identitas, di mana E sama dengan 0 terhadap penjumlahan. Ambil sebarang nilai G, misalkan 0 elemen G, di mana 0 ditambah E sama dengan E ditambah 0 sama dengan 0. Dan misalkan 1 elemen G, maka 1 ditambah E sama dengan E ditambah 1 sama dengan 1. Misalkan 2 elemen G, 2 ditambah E sama dengan E ditambah 2 sama dengan 2. Dan misalkan 3 elemen G, 3 ditambah E sama dengan E ditambah 3 sama dengan 3. Misalkan 4 elemen G, maka 4 ditambah E sama dengan E ditambah 4 sama dengan 4. Misalkan 5 elemen G, 5 ditambah E sama dengan E ditambah 5 sama dengan 5. Maka G adalah unsur satuan atau identitas. Yang keempat yaitu sifat inverse, di mana ambil sebarang nilai dari G, misalkan 0 elemen G, pilih 0 elemen G, sehingga 0 ditambah 0 sama dengan 0, sama dengan E, maka 0 inverse sama dengan 0. Yang kedua yaitu ambil sebarang nilai dari G, misalkan 0 elemen G, pilih 5 elemen G, sehingga 1 ditambah 5 sama dengan 0 sama dengan E, maka 1 inverse sama dengan 5. Maaf, di sini sebelumnya misalkan 1 elemen G. Selanjutnya yaitu ambil sebarang nilai dari G, misalkan 2 elemen G, pilih 4 elemen G, sehingga 2 ditambah 4 sama dengan 0, sama dengan E, maka 2 inverse sama dengan 4. Ambil sebarang nilai G, misalkan 3 elemen G, pilih 3 elemen G, sehingga 3 ditambah 3 sama dengan 0, sama dengan E, maka 3 inverse sama dengan 3. Ambil sebarang nilai dari G, misalkan 4 elemen G, pilih 2 elemen G, sehingga 4 ditambah 2 sama dengan 0 sama dengan E, maka 4 inverse sama dengan 2. Ambil sebarang nilai dari G, misalkan 5 elemen G, pilih 1 elemen G, sehingga 5 ditambah 1 sama dengan 0 sama dengan E, maka 5 inverse sama dengan 1. Maka G adalah inverse. Jadi, G sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 merupakan grup terhadap penjumlahan G dan plus. Sekarang, akan dibuktikan bahwa sifat komutatif dari grup tersebut. Ambil sebarang nilai dari G, misalkan 1 dan 5 elemen G, di mana 1 ditambah 5 sama dengan 0 dan 5 ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga terbukti bahwa 1 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 0. Karena grup tersebut memenuhi sifat komutatif, maka grup tersebut adalah grup abelian terhadap penjumlahan G ditambah plus. Maka terbukti bahwa G dan plus termasuk grup abelian. Selanjutnya yaitu yang keempat, buktikan G bintang suatu grup komutatif jika dan hanya jika untuk setiap A dan B elemen bilangan G berlaku A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat, di mana akan dibuktikan ke arah kiri. Misalkan A dan B unsur di grup G, di mana A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat, maka G abelian. Buktinya yaitu A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. A bintang B bintang A bintang B sama dengan A bintang A bintang B bintang B. AB bintang A bintang B bintang B inverse sama dengan AA bintang B bintang B bintang B inverse. A bintang B bintang A sama dengan A bintang A bintang B. A inverse di bintang A bintang B bintang A. A inverse bintang A bintang B. E bintang B bintang A, E bintang A bintang B, B bintang A sama dengan A bintang B, sehingga mempunyai sifat komutatif.
Diperoleh bahwa G abelian, terbukti. Selanjutnya kita akan membuktikan pada ruas kanan. Misalkan A dan B unsur dari grup G abelian, maka A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. Buktinya bahwa ambil A, B elemen G dan G abelian. Perhatikan A bintang B kuadrat sama dengan A bintang B bintang A bintang B. A bintang B bintang A bintang B sama dengan A bintang B bintang B sama dengan A bintang B bintang B, yaitu menghasilkan A kuadrat bintang B kuadrat. Diperoleh bahwa A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat, sehingga terbukti. Dari pembuktian arah kanan dan arah kiri diperoleh bahwa misalkan A dan B unsur dari grup G, yaitu G abelian jika dan hanya jika A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. Selanjutnya yaitu nomor 5, tentukan order grup berikut. Nah, di sini yaitu Z6 dengan operasi penjumlahan 6. Z6 yaitu angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Elemen identitasnya adalah 0, di mana 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 0. Maka nilai mutlak 1 sama dengan 6. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 0, maka nilai mutlak 2 sama dengan 3. 3 ditambah 3 sama dengan 0, maka nilai mutlak 3 sama dengan 2. 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 0, maka nilai mutlak 4 sama dengan 3. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 0, maka nilai mutlak 5 yaitu 6. Dan nilai mutlak 0 sama dengan 1. Yang kedua yaitu Z dan plus. Pada grup ini, elemen identitas 0 dan nilai mutlak 0 sama dengan 1. Apabila kita perhatikan elemen-elemen di Z selain 0, maka tidak ada bilangan bulat positif N yang memenuhi N dikali A sama dengan 0. Atau A ditambah A ditambah A ditambah titik-titik ditambah A sama dengan 0 sebanyak N. Oleh karenanya, elemen selain 0 berorder 0. Jadi, pada grup Z ditambah plus, tidak ada elemen di Z selain 0 yang berorder finite. Grup Z dan plus disebut sebagai grup torsion bebas, atau tidak ada elemen pada grup tersebut yang berorder finite kecuali elemen identitas. Selanjutnya yaitu min 1 dan 1 di dalam perkalian. Kita membuat tabel Cayley yaitu di mana G sama dengan min 1 dan 1 terhadap G dan perkalian. Di mana tabelnya yaitu kali min 1 dikali min 1, 1 dikali 1, 1 dikali 1, dan seterusnya. Elemen identitasnya adalah 1, di mana min 1 dikali min 1 sama dengan 1, maka min 1 sama dengan 2, dan 1 sama dengan 0. Begitulah penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.